Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marsyanda Jasmine Marata Aquera dengan NIM 1713422076 akan membahas tugas mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik dengan judul Analisis Strategi Organisasi Publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Berikut merupakan profil dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau bisa disebut ATR BPN. Merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan moto melayani profesional terpercaya. Kementerian ATR BPN berkomitmen memberi pelayanan terbaik, menjunjung integritas, dan membangun kepercayaan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020, Kementerian ATR BPN berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait tata ruang, pemetaan, pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah, serta penanganan konflik pertanahan. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga bertanggung jawab atas koordinasi internal, pengelolaan aset negara, pengawasan pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis di daerah, serta penyediaan dukungan substantif bagi seluruh unit organisasi di dalam kementerian. Lalu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020, BPN berfungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pertanahan, survei dan pemetaan, pendaftaran tanah, redistribusi dan penatagunaan tanah, serta pengadaan dan pengembangan pertanahan. BPN juga menangani pengendalian pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, pengawasan pelaksanaan tugas, pengolahan data dan informasi pertanahan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Untuk visi dan misi Kementerian ATR BPN itu adalah visinya terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lalu misinya yang pertama ada menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanian yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan, serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Selanjutnya mengenai eh, strategi Kementerian ATR BPN yang memiliki tujuan pertama yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, di mana sasaran strategisnya itu untuk peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta tertib penataan ruang. Strateginya itu yang pertama ada penerapan fit for purpose kadaster sebagai pendekatan dalam pembangunan sistem kadaster yang efisien dan sesuai kebutuhan, lalu melanjutkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk percepatan legalisasi aset tanah masyarakat, lalu mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria guna mewujudkan keadilan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, lalu meningkatkan sinergi dan kolaborasi yang dengan berbagai pihak, termasuk kementerian atau lembaga BUMN dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pengadaan tanah. Lalu ada tujuan yang kedua yaitu menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, di mana sasaran strategis itu penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Yaitu ada strateginya yaitu percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, lalu penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang. Lalu ada tujuan ketiga yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, di mana sasaran strategis itu terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik. Strateginya itu ada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan. Lalu ada optimalisasi pelaksanaan agenda reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.
Lalu ada penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah penyimpangan. Lalu di sini ada analisis SWOT yang pertama dari kekuatan dulu atau strength, di mana Kementerian ATR BPN mengintegrasi penggunaan tanah dalam penataan ruang untuk menerapkan prinsip 3R dalam sertifikat tanah. Lalu ada percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral secara nasional hingga tahun 2025. Lalu ada pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional guna mendukung pemerataan pembangunan dan investasi. Lalu ada peningkatan citra positif serta penyebaran informasi penataan ruang kepada para pemangku kepentingan. Lalu ada reorganisasi kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 dan 48 Tahun 2020 serta Rancangan Peraturan Menteri terkait struktur dan tata kerja ATR BPN. Lalu ada peluang dari strategi-strategi eh, Kementerian ATR BPN, yaitu yang pertama ada peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam hal pendanaan, teknologi, sumber daya manusia, serta penyediaan informasi geospasial dasar. Lalu ada peluang melanjutkan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara bertahap dari desa hingga kabupaten atau kota. Lalu ada penguatan dan optimalisasi pelaksanaan reforma agraria melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam penyediaan tanah dan pemberdayaan masyarakat. Lalu ada penguatan struktur organisasi, penataan ruang melalui pembentukan unit kerja baru di pusat dan daerah. Lalu ada percepatan penyediaan DTR atau rencana detail tata ruang dengan dukungan kerjasama berbagai pihak, insentif atau disinsentif kepada pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia mitra seperti perguruan tinggi. Selanjutnya untuk kelemahan. Jadi strategi Kementerian ATR BPN itu yang pertama adalah sumber daya manusia yang masih perlu diwujudkan agar lebih profesional. Lalu ada proses persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, termasuk pertimbangan teknis yang masih memerlukan kemudahan dan percepatan. Lalu ada penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelayanan pertanahan dan penata ruang yang belum sepenuhnya berbasis elektronik. Lalu ada manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara yang masih memerlukan peningkatan. Lalu ada keterbatasan dalam penyediaan peta bidang tanah kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia yang menjadi target percepatan hingga 2025. Lalu ada ancaman untuk strategi Kementerian ATR BPN yang itu pertama ada keterbatasan pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia jika kolaborasi lintas pihak tidak optimal. Lalu ada tantangan penyediaan tanah, reforma agraria, khususnya terkait pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan. Lalu ada potensi meningkatnya kasus sengketa pertanahan jika upaya pencegahan kolaboratif tidak efektif. Lalu ada kendala percepatan penyusunan eh, rencana tata ruang wilayah akibat kurang sinergi dengan pemerintah daerah, pemanfaatan TIK, dan dukungan sumber daya manusia mitra. Lalu ada ketimpangan pembangunan dan hambatan investasi jika proses pengadaan tanah tidak berjalan lancar. Berikut merupakan analisis PESTEL. Yang pertama ada political atau politik, di mana kebijakan Kementerian ATR BPN sangat dipengaruhi oleh keberpihakan dan dukungan politik yang kuat. Strategi percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral dan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan. Inisiatif seperti penyempurnaan regulasi, pemutakhiran data, dan harmonisasi hukum mencerminkan adapta- adaptabilitas kebijakan ATR BPN. Reorganisasi kelembagaan berdasarkan Perpres Nomor 47 dan 48 Tahun 2020 mempertegas pembagian tugas antara kementerian dan Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara lebih fokus dan terintegrasi di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Lalu ada ekonomi, di mana strategi Kementerian ATR BPN diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kepemilikan hak atas tanah, pemanfaatan tanah negara untuk penerimaan negara, serta reformasi agraria seperti PTSL yang memperkuat kepastian hukum dan daya guna aset. Informasi pertanahan dan penataan ruang dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal, mendukung perencanaan anggaran berbasis aset real, serta memperkuat PNBP. Selain itu, percepatan persetujuan substansi RT RW dan RDTR juga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Lalu selanjutnya yaitu ada analisis sosial, di mana Kementerian ATR BPN memiliki misi kuat terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan pertanahan yang adil dan inklusif, kebijakan terkait keadilan penguasaan tanah, dan pelaksanaan reforma agraria menunjukkan kepedulian terhadap ketimpangan akses lahan. Strategi lain seperti perlindungan hukum, hak atas tanah, dan penataan ruang yang mendukung keberlanjutan, mitigasi bencana, serta adaptasi iklim turut memperkuat keamanan sosial dan kenyamanan masyarakat. Lalu ada technological, di mana pemanfaatan teknologi menjadi dasar strategi ATR BPN, yang dimana mulai dari penerapan fit for purpose kadaster, penggunaan sistem informasi spasial dan big data dalam tata ruang, hingga digitalisasi dokumen seperti pertanahan melalui SPBE, di mana transformasi ini mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti demi pembangunan berkelanjutan. Lalu ada environmental, di mana kebijakan ATR BPN mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam implementasi penataan ruang dan penggunaan tanah, di mana strategi mencakup mitigasi bencana, adaptasi iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Seluruh upaya ini mendukung pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan sejalan dengan agenda global seperti SDGs. Lalu ada legal atau hukum. Strategi ATR BPN menonjol dalam aspek hukum dengan menekankan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah menuju sistem pendaftaran tanah yang style positif. Pendekatan hukum dilakukan secara kolaboratif, preventif, dan partisipatif. Penyempurnaan regulasi, pemutahiran, sinkronisasi, dan harmonisasi hukum dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum agraria dan tata ruang agar lebih adaptif. Selanjutnya, untuk evaluasi strategi yang diterapkan. Untuk menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan oleh Kementerian ATR BPN, penting untuk memahami struktur tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kelembagaan. Strategi ATR BPN disusun secara komprehensif dan menyasar isu strategis dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang, seperti kepastian hukum, pemanfaatan tanah yang produktif, percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral, serta pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana strategi ini didukung meningkatkan kualitas data, reforma agraria, penyediaan informasi nilai tanah, dan pengembangan RDTR. Di sisi lain, aspek tata kelola diperkuat dengan reorganisasi SPBE, manajemen risiko, serta reformasi birokrasi. Meskipun demikian, pelaksanaan yang dihadapkan pada tantangan besar, seperti kualitas data, integrasi sistem informasi, koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran, serta konflik pertanahan. Hambatan lainnya yang termasuk harmonisasi regulasi, resistensi internal, dan kompleksitas proses legislasi. Keseluruhan strategi mencerminkan arah visioner dan responsif terhadap tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi, sinergi, dan konsistensi dalam implementasi di lapangan. Jadi, rekomendasinya adalah untuk mengoptimalkan kinerja dan menjawab tantangan yang dihadapi Kementerian ATR BPN, sejumlah strategi dan kebijakan dapat diterapkan. Antara lain, itu penguatan infrastruktur digital
dan keamanan data, standarisasi dan eh, integrasi sistem informasi pertanahan. Lalu percepatan validasi data dengan dukungan teknologi dan pihak ketiga, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, sistem penghargaan, dan hukuman berbasis kinerja, serta pengembangan karir berbasis kompetensi. Selain itu, perlu diperkuat kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat melalui platform digital, forum komunikasi, serta literasi publik yang masif. Pelayanan publik juga perlu ditingkatkan melalui digitalisasi proses administrasi dan penyederhanaan birokrasi, serta integrasi sistem perizinan. Dalam hal pendanaan, kementerian disarankan menjajaki pembiayaan inovatif seperti kerjasama antara pemerintah dan swasta, crowdfunding, dan optimalisasi PNBP dengan pertimbangan kemampuan masyarakat disertai efisiensi anggaran dan dukungan regulasi yang tepat. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Eh, untuk Gina Olivia, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Gina Livia, izin bertanya, apakah reorganisasi kelembagaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 dan 48 Tahun 2020 sudah berdampak nyata pada efisiensi birokrasi dan kualitas layanan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Gina. Untuk selanjutnya, untuk Yuni Marsalina, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kakak Marsyanda. Saya izin bertanya, Marsyanda, jadi pertanyaannya itu apakah percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral benar-benar itu menyentuh seluruh wilayah termasuk daerah dengan konflik tinggi atau keterpecilan geografis? Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih untuk Yuni dan Gina untuk pertanyaannya. Sebentar. Tadi untuk pertanyaan dari Gina itu kan mengenai reorganisasi kelembagaannya di Kementerian ATR BPN. Jadi jawabannya yaitu apakah sudah berdampak nyata pada efisiensi birokrasi dan kualitas layanan di Kementerian ATR BPN, yaitu eh, reorganisasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 dan 48 ini untuk tahun 2020 itu telah memperjelas pembagian peran antara Kementerian ATR BPN dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Jadi pemisahan peran antara lembaga ini sebagai perumus kebijakan dan pelaksanaan teknis ini dapat membantu mempercepat proses perumusan kebijakan sekaligus tuh memperkuat pelaksanaan di tingkat lapangan. Jadi selain itu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu akan mengalami peningkatan terutama dalam menyusun rencana detail tata ruang, lalu pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dan pelaksanaan program program tanah, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi kementerian tuh juga menguatkan kelembagaannya itu di daerah-daerah dengan pembentukan balai penataan ruang yang bertujuan untuk memperkuat fungsi teknis dan pengawasannya. Jadi untuk reorganisasi ini juga memiliki tantangannya di mana arah kebijakan ini udah tepat tapi belum sepenuhnya memiliki dampak yang baik untuk efisiensi pelayanan publiknya khususnya untuk di kantor pertanahan wilayah. Jadi masih banyak kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang yang belum merata di seluruh wilayah. Lalu ada tumpang tindih kewenangan antara unit kerja
yang belum sepenuhnya terurai. Lalu juga ada keterlambatan dalam penerapan sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang berbasis digital yang terintegrasi. Di sisi lain tuh banyak unit teknis di tingkat pusat maupun yang daerah tuh belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan struktur organisasi baru ini, terutama dalam konteks pemisahan peran dari strategis dan operasionalnya. Jadi eh, gitu, Gina Olivia, apakah sudah jelas? Iya, udah jelas Marsyanda. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Yuni itu adalah apakah percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral itu benar-benar menyentuh seluruh wilayah yang dimana termasuk kayak daerah-daerah konflik tinggi atau keterpencilan geografis. Jadi eh, Kementerian ATR BPN ini eh, untuk percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral ini sebagai salah satu dari strategi utama dalam mendukung target pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara nasional untuk hingga tahun 2025. Namun realitasnya itu untuk di lapangan bahwa pencapaian ini tuh belum sepenuhnya merata, apalagi di wilayah-wilayah kondisi yang geografisnya tuh sulit, yang seperti daerah terpencil atau kawasan yang konflik agrarianya tuh tinggi. Jadi ada beberapa tantangan yang Kementerian ATR BPN tuh hadapi, yaitu aksesibilitas wilayahnya itu pastinya terbatas, di mana kan Indonesia itu memiliki banyak kepulauan ya, terus juga berbatasan dengan negara-negara luar. Jadi memiliki eh, keterbatasan juga di infrastrukturnya maupun juga di konektivitasnya. Lalu ada juga tantangannya lagi, yaitu adalah tingginya konflik agraria seperti contohnya itu wilayah adat atau kayak hutan. Jadi tim ATR BPN itu eh, kerap menghadapi resistensi dari masyarakat, sehingga tuh untuk proses pemetaan itu tidak berjalan secara lancar. Dan untuk selanjutnya tantangan selanjutnya itu juga ada keterbatasan keterbatasan SDM, sumber daya manusia dan teknologi, di mana kalau kantor pertanahan di daerah itu sering mengalami kekurangan tenaga yang berpengalaman dan belum pemerataan pemanfaatan teknologi geospasial dan pengukuran digital atau fit for purpose kadaster. Lalu ada tantangan lagi, yaitu prioritas wilayah tertentu. Jadi biasanya yang kita tahu ya, kalau di praktiknya tuh kalau untuk program percepatan wilayah itu pasti difokuskan pada wilayah-wilayah yang secara strategis ya, secara strategis di politik maupun di ekonomi. Jadi itu kayak seperti kawasan industri atau kota-kota besar. Jadi itu yang daerah non prioritas itu pasti eh, agak tertinggal dalam cakupan pemetaannya. Tapi meskipun tantangan-tantangan yang tadi udah saya sebutkan itu, pemerintah pemerintah pusat eh, terkhususnya untuk Kementerian ATR BPN ini terus berupaya untuk menutupi kesenjangan melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti swasta dan pemerintah daerah. Jadi juga melalui inovasi pemetaan dan menggunakan teknologi seperti drone atau teknologi geospasial murah. Jadi target 2025 itu tetap realistis, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada penyelesaian hambatan sosial di lapangan. Begitu, Yuni. Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas, Marsyanda. Terima kasih, Marsyanda. Iya, terima kasih Yuni. Sepertinya sudah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih.